Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah shaim shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban kita, dan kita dilanjutkan dengan melaksanakan itikaf sebentar dalam rangka mencari ilmu Allah melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberlakukan kepada kita semuanya untuk melaksanakan syariatnya, bahwa tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia untuk melaksanakan kesejahteraan dan juga dalam melaksanakan keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam hal ini juga atas dasar ketika syariat Islam itu diberlakukan atas dasar amar ma'ruf nahi munkar, yaitu untuk mengajak manusia kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, mencegah dari kemungkaran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukum-hukum syariat kepada orang-orang beriman dalam rangka untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala seperti sampaikan tadi, ketika menentukan ketentuan syariat kepada manusia, garis besar adalah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memaksa kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana seperti sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, begitu juga kewajiban haji, maka ketentuannya adalah untuk bagaimana manusia itu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya adalah kemaslahatan untuk pada sendiri. Dan dalam melaksanakan syariat itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjatuhkan manusia pada sesuatu yang bersifat fasadat atau sesuatu yang bersifat kerusakan, tapi dalam rangka untuk kebaikan manusia sendiri. Sebagai contoh, ketika dalam hal ini melaksanakan ibadah puasa, maka ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah itu tidak akan memberatkan atau membuat kerusakan bagi manusia sendiri, tapi dalam ada kebaikan-kebaikan. Begitu juga dalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan bagi manusia sendiri. Kalau sekiranya ada ketika melaksanakan ibadah haji ada hal-hal yang mungkin manusia itu menjadi suatu rusak dan sebagainya, contoh sebagainya ketika melaksanakan ibadah balang jumrah terjadi adanya mungkin dorong-dorongan dan sebagainya, bukan syariat hajinya itu yang menjadikan manusia itu menjadi celaka, tapi karena mungkin dorongan-dorongan atau juga manusia-manusia tidak sabar dan sebagainya. Jadi pada sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada manusia itu dalam rangka kebaikan itu sendiri, kebaikan manusia sendiri, maka ketika manusia itu diberikan syariat dalam rangka yang pertama adalah untuk menjaga
tentang agama yang dilakukan. Maka dalam syariat Islam disebutkan manusia diberi syariat pertama untuk hifdzuddin, menjaga keberlangsungan agama. Yang keduanya adalah hifdzul nafas, menjaga ada kehidupan kebaikan jiwa manusia sendiri. Yang ketiganya adalah ketika diberikan syariat manusia, maka manusia agar menjaga hifdzul aql, menjaga akal bagi manusia sendiri. Kemudian ketika diberikan syariat yang lain seperti tidak bolehnya larang-larangan untuk melaksanakan seperti perzinahan sebagainya adalah dalam rangka menjaga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian yang terakhir ketika dilakukan ada aturan-aturan bagaimana kita untuk mendapatkan harta kekayaan dan bagaimana untuk mentasarufkan harta tersebut, maka dalam rangka menjaga harta itu sendiri. Nah, dalam hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberlakukan kita melaksanakan ibadah puasa, dan dalam beribadah puasa sendiri terdapat adanya rahasia yang ketika kita melaksanakannya ada bagaimana kita sebagai umat Islam sesungguhnya dengan melaksanakan ibadah puasa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita adanya kekuatan imun kepada tubuh badan kita sendiri dalam melaksanakan kesehatan sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah di dalamnya dikatakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladziina min qablikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam, orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa, dan kemudian juga di beberapa umat sebelum terdahulu terdapat syariat-syariat untuk melaksanakan ibadah puasa, dan dalam juga ada rahasia-rahasia yang dilaksanakan bagi mereka-mereka yang telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut, seperti orang Yahudi, orang Nasrani, dan begitu pun kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh bulan Ramadan. Itu adalah ada rahasia tersendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita orang beriman. Bahkan agama-agama selain agama samawat, agama-agama itu dari Allah dari langit, terdapat agama-agama bumi pun kepada mereka umatnya juga mereka ada memberlakukan melaksanakan ibadah puasa yang di dalamnya apa? Bagi mereka juga ada tujuan di samping kalau kita orang beriman untuk mendapatkan yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing agama juga terkadang mereka memiliki tujuan tertentu agar dalamnya memiliki rahasia, di antaranya adalah bagaimana untuk melaksanakan memiliki kekuatan dalam kesehatan dan tubuh mereka. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu hadirin rahimakumullah terdapat beberapa ajaran-ajaran satu agama yang ketika mereka agar di dalam tubuhnya itu ada kekuatan, maka ajaran tersebut melakukan ada supaya ada puasa mungkin seminggu, mungkin sehari semalam dan sebagainya. Seperti kita pernah dengar ada puasa mati geni dan sebagainya, mati geni dan sebagainya. Itu dalam rangka bagaimana meningkatkan adanya kekuatan dalam tubuh manusia agar mereka itu ada imun dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, maka dalam Islam terdapat puasa yang dapat memiliki efek positif imun pada tubuh manusia sendiri. Karena apa? Karena mungkin bisa jadi tubuh kita terdapat adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kemampuan untuk melawan sesuatu penyakit atau infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam rangka apa? Mengusir suatu penyakit yang menjadikan tubuh kita menjadi lemah atau rapuh dan sebagainya. Maka beberapa hal bisa meningkatkan imunitas kita tubuh itu pertama untuk meningkatkan pada suatu pagi. Mungkin hal ini yang lebih tepat sebenarnya dalam pembahasan untuk imun dari tubuh kita ini adalah yang bisa membahas adalah seperti Ustadz Toto gitu ya, yang terkait dengan masalah kesehatan. Cuma karena saya mendapatkan judul yang terkait bagaimana bahwa dengan ibadah puasa itu untuk meningkatkan imun kita, yang bakal beberapa sejarah puasa sendiri, bagaimana para agama-agama atau agama itu menjadikan diantaranya adalah bagaimana imun tubuh kita itu dengan melaksanakan ibadah puasa untuk bisa menjadi kuat. Maka dalam hal ini Islam memberikan satu bagaimana
ketika dalam melaksanakan ibadah puasa itu menjadikan tubuh kita menjadi kuat. Yang kemudian kedua adalah bahwa dengan ibadah puasa kita untuk meningkatkan produksi antibodi kita. Puasa dapat meningkatkan produksi antibodi, yaitu dengan kita membantu bagaimana melawan infeksi sendiri. Karena sungguhnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin Bapak Ibu juga ada terdapat penyakit yang kadang-kadang itu menjadikan kita itu sangat berat untuk melaksanakan aktivitas kita. Sebagai contoh nih, saya itu kadang-kadang nggak tahu ada konsumsi apa yang akhirnya itu menjadikan badan kita menjadi sakit. Sebagai contoh, saya selalu saja salah makan itu menjadikan penyakit asam urat. Itu dari mana? Tapi dengan kita melaksanakan ibadah puasa itu, mungkin pada hari-hari biasa kita dari pagi sarapan pagi, pada jam berikutnya kita makan dan sebagainya, walaupun sudah dicoba untuk meninggalkan makan makanan yang menjadikan tumbuhnya asam urat karena itu kita tahu, tapi dengan melakukan ibadah puasa kita bisa mengatur cara makan kita dan menjadikan kita ini menjadi sehat. Begitupun apa? Dengan kita juga dengan melaksanakan ibadah puasa ini agar kita memproduksi sel-sel imun, agar kita juga bisa meningkatkan kesehatan kita dalam melaksanakan aktivitas yang lain. Begitu Bapak, kita harus juga mengatur bagaimana pola makan kita, pola pikir kita, pola hidup kita dengan adanya syariat puasa ini dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan kita dalam rangka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu apa? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberlakukan syariat itu adalah bukan untuk maslahat manusia, tapi bagaimana menjadikan manusia itu menjadi sehat, menjadi sejahtera, dan juga dalam rangka untuk bisa beribadah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya.